We need to send a clear message that ASEAN will never be a proxy in great powers rivalry. TEC must be abided by all. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi seperti biasa berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Indonesia yang dengan belak-belakan memberi pesan yang cukup penohok kepada kelompok negara-negara adidaya yang kini sedang tegang-tegangan bos. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN kali ini telah menegaskan bahwa ASEAN tidak akan pernah bisa dijadikan boneka kekuatan besar. Nah, lantas apakah maksudnya boneka kekuatan besar? Dan mengapa tiba-tiba Indonesia sebagai ketua ASEAN melontarkan pernyataan ini? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Negara tetangga kita, negeri kanguru Australia, kini dikabarkan bakal mengerahkan jet-jet tempur silumannya, yaitu F-35A ke Indonesia bos. Tepatnya ke Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ada apakah gerangan? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti, datang dari China Tiongkok yang baru-baru ini melakukan simulasi perang total melawan Amerika. Kini pertanyaannya lantas siapakah yang menang dalam simulasi perang total dalam perangnya melawan Amerika? Apakah armada China yang kini superpower sudah mampu untuk mengungguli armada militer Amerika? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang menegaskan bahwa ASEAN kini tak mau menjadi boneka kekuatan-kekuatan besar yang kini sedang asik-asiknya berkonflik bos. Ibarat kata jika atas tegang, bawah pun tak mau ikut-ikutan tegang. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi baru-baru ini telah menegaskan bahwa ASEAN tidak akan pernah dan tidak akan mau menjadi boneka pihak lain. Hal ini pun beliau sampaikan dalam plenary session setelah pertemuan Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Beliau mengungkapkan bahwa lebih dari 5 dekade kami telah menikmati perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah ini. Dan hal ini bukan diterima begitu saja bos. Kedamaian ini tidak jatuh dari langit, ujarnya. Namun ini adalah hasil dari upaya sistematis anggota geng ASEAN untuk membangun arsitektur regional yang inklusif dan berlabuh pada kebiasaan dialog dan kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB, piagam ASEAN, dan hukum internasional. Dan lebih lanjut, Ibu Retno pun menegaskan bahwa kita perlu mengirimkan pesan yang jelas bahwa ASEAN tidak akan pernah menjadi proksi dalam persaingan kekuatan besar bos. TAC atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Kita harus menekankan bahwa minilateralisme apapun harus menjadi landasan bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Dengan ini sangat jelas bos, pesan untuk negara-negara adiputra seperti Mama Rika, China, dan Jepang. Indonesia kini telah menyatakan bahwa ASEAN tidak mau dijadikan boneka, alat pijakan, atau apapun itu untuk mendukung salah satu kekuatan besar yang kini sedang berkonflik. Jangan sampai kalian membawa-bawa anggota geng ASEAN ke dalam konflik kalian. Sungguh sikap yang sangat-sangat berani dari ketua ASEAN yaitu Indonesia ini bos. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua datang dari Australia yang kini kabarnya akan mengerahkan jet-jet tempur siluman tercanggih mereka ke Indonesia. Dan tak main-main bos, jet-jet tempur yang akan mereka kerahkan ke Indonesia ini adalah jet tempur F-35A yang mereka beli dari Mama Rika. Kira-kira ada apa nih bos? Apakah mereka mau mengintai Indonesia? Nah, jangan Victor dulu bos. Admin kutip dari sumber berita berikut, tujuan Australia mengirim jet tempurnya ini ke Indonesia ternyata adalah untuk melakukan latihan militer bareng dengan jet-jet tempur Indonesia. LATMA atau latihan bersama ini pun bersandi Elang Ausindo 2023 yang akan digelar di wilayah Sulawesi Utara.
TNI Angkatan Udara pun kabarnya akan mengerahkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Sementara itu Royal Australia Air Force bakal mengerahkan jet-jet tempur siluman F-35A-nya bos. Keterangan Pusat Penerangan Puspen TNI dikutip pada Minggu 9 Juli 2023 kemarin menerangkan bahwa tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalitas penerbang tempur dalam suatu operasi bersama yang melibatkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi dan pesawat tempur F-35A dari Australia. Mantap jos. Sepertinya TNI kita dan militer Australia sudah semakin dekat aja nih bos. Bayangkan, kini sudah 3 matra TNI yang menjalin kerjasama dan latihan militer bersama dengan negara Australia. Mulai dari Angkatan Darat, Laut sampai kini Angkatan Udara bos. Dah, semoga jalinan kerjasama Australia ini tulus dan tidak ada udang di balik bakwan ya bos. Amin. Kemudian berita ketiga yang cukup panas. Seperti yang kalian tahu, negeri Tiongkok China kini telah tumbuh menjadi negara dengan kekuatan superpower dan kini bahkan menjadi ancaman nyata bagi hegemoni Amerika dan antek-antek baratnya di wilayah Indo-Pasifik bos. Mereka pun bahkan sudah mulai sering senggol-senggolan terutama di Laut Cina Selatan. Dan terkait hal ini, negeri Tiongkok China pun ternyata sudah melakukan simulasi perang total melawan militer Amerika di lautan bos. Dan meskipun simulasi ini dilakukan oleh China, namun hasilnya ternyata mereka kalah. Nah, seperti apakah skenario simulasinya? Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Grup riset PLA Army China baru-baru ini telah menggelar simulasi itu dengan melibatkan sekitar 50 dari kapal perangnya yang paling modern bos. Dalam simulasi itu digambarkan bahwa 50 kapal perusak Angkatan Laut China ini harus bertahan masing-masing melawan 11 rudal dan 3 torpedo yang ditembakkan musuh. Senjata ini pun datang dari berbagai arah dan dengan berbagai cara sehingga sulit untuk mempertahankan kapal, ujar para peneliti. Simulasi serangan jamming dari lawan juga memotong komunikasi dan mengurangi jangkauan radar China hingga di bawah 60% bos. Dan situasi itu pun menghancurkan hampir sepertiga dari kemampuan pertahanan udara kapal perusak China dengan hanya setengah dari rudal permukaan ke udara yang mengenai target mereka bos. Dan hasilnya, simulasi ini China pun akhirnya kalah dari Amerika. Pakar Angkatan Laut China yang secara independen menilai hasil simulasi ini pun mengatakan bahwa simulasi tersebut adalah realistis. Artinya sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan bos. Cukup hamsyong. Nah, namun dalam simulasi sebelumnya yaitu pada Mei lalu, ilmuwan China pun telah melakukan simulasi menghancurkan kapal induk terbesar Amerika saat ini bos, yaitu USS Gerald R. Ford dengan rudal hypersonic. Dan secara mengejutkan, periset China pun menyimpulkan bahwa kapal induk itu ternyata bisa ditaklukkan dengan cukup mudah. Militer China pun mampu menenggelamkan USS Gerald R. Ford dengan rentetan 24 rudal hypersonic anti kapal dalam 20 kali laga yang intens. Dan tak main-main bos. Hasil dari simulasi ini pun telah dipublikasikan di jurnal berbahasa China yaitu Journal of Test and Management Technology. Dan dalam skenarionya, kapal Amerika ini pun diserang karena terus mendekati pulau di Laut Cina Selatan meski sudah beberapa kali diperingatkan. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.